Nasdem diramalkan bakal jadi partai gurem, jika tetap usung Anies Baswedan jadi capres. Lihat video acara Golkar semalam, seru banget. Ada momen waktu Pak Jokowi dan juga undangan joget bareng. Ya kalau lihat video presiden goyang alus bareng elit partai itu, saya meyakini Indonesia baik-baik saja. Dan Nasdem yang panas dingin. Ini baru dari perspektif goyang dangdut presiden. Belum soal isi pidato Pak Jokowi. Kalian, Nasdem dan Surya Paloh, menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin yang sah. Di situ dikatakan bahwa Partai Golkar janganlah terburu-buru dan jangan sembrono memilih pemimpin, memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Dan dia percaya Golkar itu tidak sembrono. Jadi ya pesan, pilihlah nanti capres dan cawapres yang benar. Jadi jangan salah seperti Nasdem dan Surya Paloh. Untuk membangun bangsa dan negara ini, saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Perwakilan partai ada, tapi Surya Paloh kok nggak ada, Nasdem nggak ada. Ini kemana Surya Paloh ini? Apa jangan-jangan kapok gitu ya? Surya Paloh kan terakhir hadir di hari ulang tahun Golkar, itu isunya berhari-hari nggak selesai. Pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Simpelnya, ada partai yang tampaknya dianggap oleh Pak Jokowi nggak berhati-hati alias sembrono kayaknya sih ya. Karena sudah mendeklarasikan nama capresnya. Bahkan sosok yang dipilih sudah curi start kampanye seolah-olah dirinya pasti ikutan Pilpres 2024. Padahal statusnya baru sebatas bakal calon. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Pengusungan Anies Baswedan menjadi calon presiden capres oleh Partai Nasdem disebut akan membuat Partai besutan Surya Paloh menjadi suram dalam pemilu 2024 mendatang. Pengusungan Anies Baswedan menjadi calon presiden capres oleh Partai Nasdem disebut akan membuat Partai besutan Surya Paloh menjadi suram dalam pemilu 2024 mendatang. Pendapat tersebut disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Dalam keterangannya, dia menyebut Nasdem terancam gagal masuk parlemen di 2024 karena adanya penurunan elektabilitas. Sangat tepat kalau Partai Nasdem yang berdasarkan hasil survei diprediksi akan menjadi partai gurem jika tidak mengganti capres dan cawapres yang diusung, terang Fernando saat memberikan keterangan seperti dikutip Arta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Ia kemudian menyarankan kepada Nasdem untuk mengikuti hasil rekomendasi Musyawarah Rakyat Musra yang telah dilaksanakan hingga kali ke-6. Saya melihat hasil Musra murni menjaring aspirasi masyarakat, tentunya sangat layak dipertimbangkan oleh parpol, katanya.
Masih menurutnya, sejak Musra 4 di Sumatera Selatan hingga Musrafi di Sumbar, nama Muldoko konsisten masuk di antara nama yang direkomendasikan Musra. Sangat masuk akal para pemilih Musra berharap Muldoko menjadi salah satu peserta Pilpres 2024. Hasil Musrafe di Kepulauan Riau misalnya, menempatkan mantan Panglima TNI tersebut di urutan ke-6 sebagai Capres dan urutan kedua sebagai Cawapres, jelas Fernando. Dia mengemukakan, figur yang memiliki latar belakang TNI diperlukan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Pemilih Muldoko berharap apabila dipercaya sebagai Capres ataupun Cawapres akan mampu melepaskan diri dari upaya merongrong kedaulatan NKRI, ujar Fernando. Tak hanya itu, ia juga menyoroti hasil Musrafi yang diselenggarakan di Padang, Sumbar. Hasil yang sama menempatkan nama Muldoko di urutan ke-6 Capres dan kedua Cawapres. Selain itu, Muldoko juga dikenal sebagai bagian orang terdekat Presiden Jokowi. Muldoko dianggap dapat dipercaya untuk melanjutkan program yang sudah dilakukan dan dimulai oleh Jokowi, misalnya Ibu Kota Negara IKN. Saya melihat Musra murni menjaring aspirasi masyarakat. Para peserta Musra berasal dari berbagai latar belakang, tentunya sebagai potret siapa yang akan dipilih pada Pilpres mendatang, katanya. Sebelumnya saat menghadiri puncak acara HUT ke-58 Partai Golkar, Jokowi secara tegas menyampaikan pesan kepada partai politik agar jangan sembrono dalam memilih Capres untuk Pilpres 2024. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024, katanya. Pengulangan pesan tersebut juga disampaikan Jokowi saat memberikan pidato dalam puncak HUT Partai Perindo ke-8. Saat itu, Jokowi mengemukakan, untuk menakodai 270 juta lebih rakyat Indonesia, partai politik diminta tidak sembrono untuk mendeklarasikan capresnya. Ya, memang harus hati-hati. Ini menahkodai 270 juta rakyat Indonesia. 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulang-ulang yang memang harus hati-hati? Jangan sembrono, ungkap Jokowi usai menghadiri acara perayaan HUT ke-8 Partai Perindo, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Menurut Jokowi, rakyat paling mengetahui kriteria Capres dan Cawapres yang paling ideal terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, semua rakyat tahu soal kriteria, semua kita tahu. Kalau tanya saya kriteria bisa 2 hari, baru rampung, ujarnya. Ya, memang harus hati-hati. Ini menahkodai 270 juta rakyat Indonesia. 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulang-ulang yang memang harus hati-hati? Jangan sembrono, ungkap Jokowi usai menghadiri acara perayaan HUT ke-8 Partai Perindo, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Menurut Jokowi, rakyat paling mengetahui kriteria Capres dan Cawapres yang paling ideal terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, semua rakyat tahu soal kriteria, semua kita tahu. Kalau tanya saya kriteria bisa 2 hari, baru rampung, ujarnya.